Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di channel Hapsari Farm. Kali ini saya akan mereview tanaman tomat ya teman-teman. Tanaman tomat yang sudah mulai berbuah. Saya tanam dari biji ya teman-teman. Ini adalah tanaman tomat saya dan ada perbedaan yang sangat mencolok teman-teman ya. Yang sebelah sini besar-besar, ya, lihat itu sudah berbuah. Tapi yang ini masih kecil ya teman-teman. Istilahnya tidak terlalu besar dan lama sekali pertumbuhan. Dan yang ini sudah mulai berbunga tapi masih sedikit. Berbeda dengan di sebelahnya yang di sana itu bunganya banyak dan sudah berbuah. Nah, di teman-teman penyebab kenapa tanaman tomat ini tidak bisa tumbuh kembang yang bagus, karena selain masalah nutrisinya teman-teman ya, ini karena bersaing dengan tanaman sawi lainnya, ini posisinya juga teman-teman ini kurang sinar matahari. Jadi kalau siang hari ini teduh di tempat ini, hingga sore hanya dapat pagi saja teman-teman. Sedangkan kalau yang di sebelah sana tadi itu banyak sekali sinar mataharinya sampai siang. Nah, kita lihat hanya sedikit saja tuh. Berbeda dengan tanaman tomat. Nah, ini berbeda dengan tanaman tomat teman-teman yang sudah terpapar sinar matahari sangat banyak. Itu buahnya lihat banyak dan tumbuhnya besar teman-teman. Nah, ini yang terpapar sinar matahari cukup ya teman-teman. Dan di sana, nah yang sebelah sana itu terpapar sangat banyak sinar matahari teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, ini berbuah, sudah mulai berbuah teman-teman. Dan perawatannya ini cukup mudah sekali kalau tomat ini teman-teman ya. Dari penanaman teman-teman ya, jadi tomat cabai itu tanaman yang tidak bisa terendam air teman-teman. Yang harus diketahui, tomat dan cabai itu tanaman yang tidak boleh terendam air. Dan solusinya adalah kalau membuat tanaman tomat dan menanam itu harus dibuatin bedengan seperti ini teman-teman. Ini yang di cabai ya, dan di tomat seperti ini teman-teman. Jadi tidak boleh tergenang air, jadi harus dibuat bedengan. Nah, setelah itu tanaman tomat ini adalah jenis tanaman yang merambat teman-teman sebenarnya itu. Jadi harus dibuatkan rambatan seperti ini. Jadi kalau saya dari kawat teman-temannya, ini kawat yang anti karat yang khusus untuk tanaman. Jadi setelah dikasih kayu, diikat kemudian dikasih kawat, dan nanti kawat ini saya sisakan. Gunanya apa? Nanti ketika ada lagi yang mau ini kita tinggal kaitkan aja teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini yang terkena sinar matahari cukup, ini cukup besar sekali teman-teman, dan sudah mulai berbunga dan juga berbuah. Nah, teman-teman pasti bertanya, kira-kira apa nutrisinya ya untuk tanaman tomat ini teman-teman. Jadi tanaman tomat ini sangat-sangat mudah sekali perawatannya teman-teman ya. Jadi tidak perlu perawatan khusus yang teman-teman lakukan. Jadi cukup dipapar sinar matahari, kemudian penyiraman jangan sampai tanahnya ini kering ya teman-teman. Jadi harus lembab, tapi tidak boleh terendam ya teman-teman. Jadi ini tanahnya ini gembur, selalu gembur teman-teman ya. Ini jenis tanah yang agak berpasir sebenarnya teman-teman ya. Ini sangat bagus untuk tanaman, semua jenis tanaman, sayur-sayuran pun juga tumbuh subur loh. Seperti ini teman-teman ya. Dan nutrisinya itu ada nutrisi tambahan teman-teman ya. Nah, apakah itu nutrisi tambahannya? Yakni saya kasih micin teman-teman ya. Kalau tahu micin, nah itu dalam 1 sendok teh teman-teman ya. 1 sendok teh micin itu kita semprotkan ke dalam kira-kira 1 liter air teman-teman ya. Kita taruh di 1 liter air untuk 1 sendok teh micin. Kemudian kita taruh di wadah penyemprot, terus kita semprotkan teman-teman ke daunnya. Atau bisa juga ditaruh di wadah tempat air ya teman-teman. Untuk penyiraman juga boleh mana-mana. Dan itu akan menutrisi tanaman tersebut teman-teman. Itu rahasia yang didapatkan. Selain untuk tanaman tomat juga bagus untuk tanaman cabai teman-teman ya. Jadi seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya teman-teman, yakni hama dari tanaman tomat ini. Jadi tanaman tomat ini yang pertama adalah penyakit yang ada di daun ya teman-teman. Ini sudah tidak ada ini. Ini biasanya jamur atau
berbulu ya, nggak sepanjang berbulu dan mengkerut jadinya. Itu juga harus kita basmi dengan fungisida atau bawang putih yang kita larutkan dengan air yang seperti kemarin saya jelaskan. Kemudian lalat buah teman-teman ya, nanti saya akan datangkan perangkap untuk lalat buah ya, nanti akan saya gunakan. Jadi karena saya ini tidak menggunakan pestisida teman-teman ya, jadi pengendalian hamanya ini masih cukup manual, yakni menggunakan perangkap. Karena ya kalau ada bolong-bolong sedikit di sayur kayak ini ya sudahlah, tidak apa-apa, yang penting tidak habis dan hasilnya juga cukup bagus dan sehat. Dan itu buah tomatnya teman-teman ya, sangat banyak sekali. Dan bayam yang ada di samping tomat pun juga ikut tumbuh besar teman-teman ya, jadi luar biasa sekali. Jadi seperti itu teman-teman, ini kebun saya ini teman-teman ya, ada buah terong dan macam-macam, dan itu seladanya sudah mulai berbunga dan sebentar lagi akan berbibit. Karena saya ini fokus ke pembibitan juga teman-teman, ini selada jenis Grand Rapids. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk tanaman tomat itu. Yang pertama, dari sejak pembenihan itu pada saat tumbuh harus terkena sinar matahari ya. Tadi sudah saya jelaskan perbandingannya, kalau nggak kena sinar matahari itu kecil seperti ini teman-teman ya, dan kalau sudah kena sinar matahari bisa langsung besar seperti ini dan sudah berbuah, jadi cepat. Dan itu harus di rawat teman-teman ya, jadi seperti itu. Nah, itu mulai lalat buah itu mudah mengintai teman-teman ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, dan mari kita hijaukan lingkungan sekitar kita teman-teman, karena dengan kita menanam kita turut membantu mengurangi emisi karbon teman-teman ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nanti akan saya lanjutkan review selanjutnya, yakni kacang panjang ya. Saya baru nanam teman-teman, dan ini kan tanaman kacang panjang saya. Nanti saya review kalau sudah berbuah. Dan ini melon, nah ini melonnya kena hama ini berlubang, dan memang susah melon ini karena harus pakai pestisida, ini nggak bisa kita, ini susah. Jadi saya biarkan apakah dia bisa berbuah, nanti saya bisa coba ini. Terus kemudian ini kacang panjang ini teman-teman ya, mulai tumbuh. Terus ada juga bunga rosella yang dari biji saya taburkan itu, nanti akan saya review teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, channel Hapsari Farm, semoga kita diberikan kesehatan selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.